Ya, pemirsa, pemilihan presiden secara langsung dimulai sejak tahun 2014. Ya, biasa itu pemirsa pasangan calon mendapatkan nomor urut untuk memudahkan masyarakat yang akan menggunakan hak suara. Selanjutnya, Di antaranya Wiranto dengan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi, Amin Rais dengan Suswono Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dan Hamid Karzai bersama Arjun Sumera. Dan pilpres berlangsung 2 putaran dan pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan 9 September 1949. Beliau merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden SBY menjabat selama 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai dengan 2014. Dalam catatan sejarah kebijakan sosial Indonesia, bantuan langsung tunai atau BLT menjadi salah satu program paling ikonik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BLT hadir sebagai bantuan ekonomi bagi jutaan rumah tangga sasaran. Memulai mandat di tahun 2004, SBY mewarisi negara yang masih tertatih pasca reformasi. Kebijakan ekonominya dikenal dengan strategi pro-crowd, pro-job, pro-poor, and pro-environment. Salah satu langkah paling berani adalah melunasi seluruh sisa utang kepada IMF sebesar 7,8 miliar dolar US pada tahun 2006. Tak berhenti di situ, lahirlah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai cetak biru besar yang membagi Indonesia ke dalam koridor ekonomi demi memeratakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Melalui program pemberdayaan dan pembangunan berbasis desa, SBY memastikan pelosok Nusantara tidak terlupakan. Ribuan jembatan gantung dan jalan antar desa dibangun untuk membuka isolasi, membuktikan bahwa pembangunan nasional harus dirasakan hingga ke depan pintu rumah rakyat kecil. Kebijakan paling bersejarah dalam masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah penyelesaian konflik bersenjata di Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade. Titik balik perjuangan diplomasi ini dipicu oleh bencana tsunami dahsyat pada Desember 2004 yang membuka mata dunia sekaligus menciptakan urgensi kemanusiaan untuk menghentikan kontak senjata antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Puncak dari kebijakan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Namun, sistem keterbukaan di era SBY dimanfaatkan oknum untuk melakukan korupsi besar. Bagaimana? Apakah ada sisa dana dari BLT yang dijalankan kemarin? Siap, ada Pak. Ini adalah laporan pemasukan dan pengeluaran dari dana BLT kemarin. Dan ini sisanya. Kerja bagus. Buatkan laporan palsu pemasukan dan pengeluaran untuk dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik Pak, ini dia hasil laporan pemasukan dan pengeluaran yang telah Bapak minta. Oke. Halo. Di tengah hiruk-pikuk sidang kabinet dan tanggung jawab besar memimpin negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah lupa pada satu hal, kehadiran Ibu Ani. Bagi beliau, Ibu Ani bukan sekedar pendamping, tapi sumber energi. Di sela kunjungan kerja yang melelahkan, genggaman tangan dan tatapan hangat menjadi cara beliau
menjaga api cinta tetap menyala. Karena bagi SBY, mengurus negara adalah pengabdian, namun mencintai Ibu Ani adalah nafas dalam setiap langkahnya. Bagaimana proyek yang ada di Hambalang itu? Yang candi itu? Iya. Loh, itu kan punya saya, Pak. Bentar. Kalian duluan saja ya. Baik, Pak. Halo? Apa? Memo? Kenapa bisa terjadi? Memo! Stabilitas saja. Jadi tukar. Oke. Oke. Jangan dulu Pak Bisi. Kerja bagus. Aduh. Mas, pulang lagi Mas. Ada nasi. Oke. Jadi bagaimana, Pak? 19 juta yang kamu janjikan itu? Itu di kawasan situ siapa yang punya sebenarnya? Lah, si Bapak itu kan? Siapa? 2, 3. Bagaimana dengan lahan seperti itu, Pak? Siapa?